Halo semuanya. Oke, pada video kali ini ya, kita akan coba untuk mereview saham-saham yang berbasis minyak dan gas, teman-teman ya. Karena kita tahu ya, kegaduhan di Timur Tengah itu berimbas juga ke harga minyak dunia. Dan tentunya biasanya akan berkorelasi ya dengan saham-saham yang berbasis minyak. Nah, barangkali mungkin juga bisa buat pertimbangan nih buat teman-teman yang mungkin sedang pegang saham berbasis minyak atau mungkin ada yang pengen beli gitu ya. Nah, mungkin video ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan. Oke, kita ulas yang pertama teman-teman ya. Ada saham Medco ya. Ada saham Medco. Oke, kalau kita lihat ya saham Medco ini ya cukup menarik ya teman-teman ya. Di sini MACD dia break, terus kemudian lompat di atas nol ya teman-teman ya. Kalau kita lihat masih kuat untuk naik ya kelihatannya. Kalau kita lihat di sini trennya masih bagus ya. Dari sebelumnya dia kelihatannya di sini ada sideways ya teman-teman ya. Di sini. Nah, ini kelihatannya dia bertahan nih di atas area sideways-nya dia. Kemungkinannya kalau misalnya tetap seperti ini, dia masih akan bisa naik lagi ya. Untuk target selanjutnya teman-teman, kalau bisa teman-teman cek ya, kelihatannya targetnya ke sini teman-teman, 148 ya, 148 sampai mungkin level psikologis ya 1500. Nah, kalau bertahan di atas 1500 ya, kemungkinannya balik lagi nih, bisa aja ke 1600-an teman-teman untuk saham Medco ini ya. Terus kemudian bagi yang mungkin ingin nyerok gitu ya, ingin masuk, kalau kita mungkin bisa dipertimbangkan untuk antri di area supportnya saja. Kelihatannya supportnya di sini teman-teman, 1395 ya. 1395 sampai ke area 1360 teman-teman di sini ya. Nah, di sini nih area supportnya kelihatannya. Jangan lupa ya, Medco ini ninggalin gap di sini yang mungkin bisa buat kita cukup waspada ya. Ninggalin gap di sini nih teman-teman. Jadi ini juga bisa buat kita lebih berhati-hati. Nah, di sini nih gapnya nih. Ya, kemarin gap up tinggi ya. Nah, cuman kalau misalnya ini masih tetap bertahan ya di atas 1400-an lah ya, kemungkinannya masih akan naik lagi ya. Area terdekat TP-nya di 148 1500. Kalau misalnya 1500 tetap bertahan ya, masih kuat, kemungkinannya balik lagi ke 1600 atau mungkin bisa kembali lagi ke 1700 di sini ya teman-teman ya. Jadi bisa ke sini ya, di area sini. Ini untuk saham Medco, menurut saya bagus ya, menurut saya bagus, jadi masih bisa untuk kita pantau untuk saham Medco ini. Terus saham yang kedua teman-teman, ada saham Elsa ya, saham Elsa. Nah, ini juga kelihatannya masih kuat ya, ngelihat MACD-nya dia juga kemudian cross teman-teman ya, terus kemudian dia di atas 0. Elsa ini dia kemarin sideways, kalau nggak salah ini juga kita bahas ya kemarin. Nah, ini ya sideways. Nah, ini kalau misal dia tetap bertahan ya di level 500-an, masih kemungkinannya dia akan naik lagi teman-teman ya. Target terdekat kemungkinannya di 535 sampai 545. Nah, ini kalau misal bertahan di atas itu kemungkinannya masih naik lagi teman-teman. Kita lihat untuk weekly-nya, mungkin lah kelihatan harga tertingginya. Oh iya, masih ada ya. Jadi kalau misal dia bertahan di level 545 ya, bertahan di atas itu, kemungkinannya mungkin bisa naik lagi ya, swing di harga ini 5 berapa nih, 600 teman-teman ya,
di area 59 ya, 595 sampai mungkin di 620 teman-teman. Nah di area sini nih ya untuk nge-swingnya. Jadi kalau misalnya nih si Elsa ternyata break ya di atas 545, bertahan di atas itu, kemungkinannya masih ke 600 teman-teman. Tapi pertimbangannya buat yang pengen masuk karena sahamnya sudah naik gitu ya, tetap antri aja, konservatif gitu ya, nggak usah memaksakan diri. Mungkin levelnya ada di ini spotnya 505 atau di area psikologis mungkin di 500 teman-teman ya, sampai ke area sini teman-teman 496 ya. Jadi kalau closing di bawah 496 kelihatannya kurang bagus ya. Jadi untuk TP nya tadi 535 545 ya, swingnya sampai ke 600 teman-teman. Untuk area supportnya mungkin bisa dipertimbangkan antri di 505 atau level psikologisnya di 500 sampai ke 496 teman-teman untuk saham Elsa. Terus kemudian saham yang kedua ada saham Akra ya, ada saham Akra. Saham Akra ini juga rally ya dari 1400 sampai 1600-an. Jadi kalau kita lihat ini udah break MA 200 juga. Tapi kalau dilihat dari polanya ya, kalau saya ngelihatnya dia udah kena ya targetnya di area sini teman-teman, 6450 sampai 1650 sampai 1680 lah, itu udah kena ya. Nah tapi kalau misalnya dia ternyata masih bisa naik lagi teman-teman ya, terus kemudian bertahan di area ini ya, kemungkinannya dia masih bisa naik lagi teman-teman. Tapi ngelihat rally kayak gini biasanya harusnya ada ini sih, apa namanya, ada retrace terlebih dahulu ya, ada penurunan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang pengen nampung ya, mungkin bisa konservatif aja, antri mungkin di area sini teman-teman. Ini dekat-dekat MA 200 teman-teman ya, di 1560 sampai mungkin di area sini teman-teman 1540 ya, areanya di sini nih idealnya. Kalau misalnya saham Akra ini ternyata ada penurunan gitu ya, terus kemudian kita masih tertarik untuk nampung, nah mungkin area idealnya di sini nih 1560 sampai 1540. Kemungkinannya idealnya di situ sih kalau misalnya ada yang pengen apa namanya, ada yang pengen nyerok gitu ya. Untuk targetnya di sini dia, area ini ya 1650 1685 ya teman-teman ya. Nah kalau misal bertahan di atas itu, terbuka kemungkinannya buat dia naik lebih tinggi lagi, mungkin di area 1800 nih, nyampe 1800 ya, bisa nyampe 1800 teman-teman di sini ya. Nah ini nih di sini mungkin bisa nyampe sini kalau bertahan di area sini teman-teman. Itu review singkat terkait Akra. Terus kemudian saham selanjutnya ada saham energi ya. Ya Bumi sama BRM sudah naik tinggi ya teman-teman ya. Kelihatannya ini juga mau ngikut nih saham energi. Ini juga udah kita bahas kemarin ya. Coba dicek di review kita kemarin, di video kemarin. Nah untuk saham energi ini kelihatannya dia polanya masih oke teman-teman ya, MACD juga masih golden cross, kemudian di atas 0 juga. Kemarin kita udah review ini, jadi kalau kita lihat polanya ya teman-teman, kemarin ini waktu di sini ya teman-teman ya, kita review. Nah ini targetnya kemana? Targetnya ke sini teman-teman ya, ke area sini ya, 250 udah kena sebetulnya ya, 250 areanya sini nih, 242 teman-teman ya. Coba idealnya ke sini gini. Nah ini 238, jadi 238 250 ya.
Jadi kalau misalnya ini apa namanya, saham energi ini ya besok break nih di atas 250, kemungkinannya terbuka ya, masih bisa naik lagi. Mungkin kalau misalnya ada yang pengen nge-swing ya, mungkin targetnya ada di sini nih teman-teman, di 280 ya, 280 nih, 280, 28 sampai 290 teman-teman ya. Jadi kalau ini ternyata dia besok naik terus kemudian bertahan di atas 250 gitu ya sampai akhir closing, kemungkinannya masih terbuka buat dia masih naik lagi ke 280 290 teman-teman. Tapi buat yang konservatif ya pengen antri, mungkin bisa dipertimbangkan nih antri di area 238 ya sampai ke area ini teman-teman, 230 ya. Nah, ini. Tadi udah sempat nyentuh nih sama 5 nih, support ya. Nah ini teman-teman ya, 238 sampai 230 untuk saham energi ini ya teman-teman ya. Polanya masih bagus sih, kelihatannya masih oke ya. Kemungkinannya sih kalau misalnya bertahan di atas 250 bisa aja dia balik ke naik lagi ke 280 290. Terus saham selanjutnya ya, ada saham Pegas ya teman-teman. Nah saham Pegas ini kemarin baru mantul sedikit ya, tapi yang perlu dibuat perhatian buat teman-teman, saham Pegas ini masih punya gap di bawah agak gede teman-teman di sini ya. Jadi barangkali ada yang mungkin belum tahu ya atau nggak ngelihat ya, karena udah agak lama sih di sini. Ini agak gede nih, dan ini belum ketutup. Areanya di MA 200 ya. Ya walaupun mungkin hari ini 3 hari ini ya dia udah sempat mantul, MACD-nya juga udah golden cross, tapi tetap harus berhati-hati gitu ya. Terus kemudian untuk pergerakannya sendiri ya, yang mungkin ingin nyerok karena memang secara pola kelihatannya dia mau mantul sih. Kemarin ketahan di MA 120 teman-teman. Yang pengen tipis-tipis ya mungkin bisa antri nih di area 148 teman-teman ya, 148 sampai mungkin di kisaran 1460 teman-teman ya, 148 sampai 1460. Terus kalau misalnya dia turun ya terus kemudian closing di bawah 1430, mungkin bisa dipertimbangkan untuk batasi resiko. Kalau untuk area TP nya sendiri kelihatannya kalau misalnya dia naik ya kelihatannya tipis ya, mungkin di area sini teman-teman 1530 nih tadi kena terus sampai ke sini teman-teman. Nah ini di area 1555. Nah kalau misalnya dia naik terus kemudian bertahan di atas 155, nah baru nih terbuka banget kelihatannya untuk bisa menutup gap kecil yang ada di sini nih di area 1650 teman-teman ya. Nah, itu review singkat terkait Pegas ya. Dan pertimbangannya dia ada gap di bawah yang mungkin bisa buat perhatian ya. Terus kemudian saham yang selanjutnya teman-teman, saham Raja ya. Wah ini naik gila-gilaan kemarin, hari ini dia turun teman-teman ya. Nah ini sudah kena nih kelihatannya ya, ini area tertinggi sebelumnya. Mau ATH nggak jadi teman-teman ya, false break ya. Oke kita lihat lagi, kemungkinannya sih kelihatannya turun dulu teman-teman ya, kelihatannya turun dulu untuk saham Raja ini karena ini dari MA5 nya aja udah jauh banget ya. Nah yang pengen nyerok ya mungkin saham Raja ini, kalau kita mungkin lebih konservatif agak dalam nawarnya ya, mungkin di kisaran sini teman-teman 1560 ya, 1560 sampai mungkin di area sini teman-teman, di area sini nih. Nah ini
1455 ya. Ya 1450 lah. 1570 sampai 1450 ya. Kalau kita pakai daily berarti mungkin kisarannya di sini nih. Ini 1450 sampai tadi 1570 teman-teman ya. Areanya di sini nih. Nah, di area sini kemungkinan. Nah, ini teman-teman yang pengen nyerok ya. Agak dalam nih. Jadi karena volatilitasnya juga tinggi, jadi hati-hati juga untuk saham raja ini. Terus kemudian yang selanjutnya ada saham APEC ya. Ini agak semi-semi gorengan sahamnya, tapi kelihatannya agak menarik ya kalau kita lihat ya, karena dia mencoba untuk bertahan di atas MA 200 di sini. MACD-nya ini dia mau golden cross ya, di atas 0 kelihatannya dia mau uptrend teman-teman ya. Untuk areanya ya, mungkin yang pengen nyicip gitu ya, support 157 ya, 157 154. Kalau misalnya dia tembus 154 di bawah itu kayaknya kurang bagus, mending batasin resiko. Ini saham agak semi-semi gorengan, jadi harus hati-hati teman-teman ya. Area TP di mana? Area TP-nya kelihatannya idealnya di 170 ya, atau 171. Ini terus kemudian kalau yang terdekat lagi mungkin bisa di sini mungkin 166 ya. Nah, ini kalau bertahan di atas 177 kemungkinannya masih bisa naik lagi, mungkin areanya di 180-an ya. Mungkin di area sini nih. Nah, ini harga tertinggi sebelumnya 184 187. Itu saham APEC teman-teman ya. Saham yang terakhir ya, ada saham ESA. Nah, ini juga teman-teman bisa perhatikan posisinya uptrend bagus ya saham ESA ini. Terus tadi udah sempet juga kayaknya nyentuh supportnya ya teman-teman ya. Ini sekaligus nguji MA 10 tadi. Nah, yang pengen nyicip ya kemungkinan bisa nih. Areanya di sini teman-teman ya. 920 ya. Sampai mungkin di 895. Kalau dia closing di bawah 895 mungkin bisa batasi resiko. Untuk area TP-nya ya, uji harga tertinggi sebelumnya dulu ya, 980. Nah, ini nggak begitu kelihatan nih kalau pakai weekly aja. Pakai weekly ya, targetnya weekly itu kemungkinannya bisa ke 1000-an teman-teman ya. 1020 kayaknya. 1020 teman-teman ya, 1020 sampai 1040 ya, level psikologis lah ya, ke 1000 lah untuk targetnya ya teman-teman ya. Kalau misal dia break di harga tertinggi sebelumnya di 980 mungkin bisa uji ke 1020. Kalau misal dia bertahan di atas 1000-an ya, kemungkinannya dia akan naik lagi, swing ya, mungkin bisa areanya bisa ke 1120 sampai 1150 teman-teman. 60 lah di sini. Ini untuk saham ESA. Jadi bisa buat dipantau nih saham ESA nih, bagus ya teman-teman ya. MACD juga bagus teman-teman ya. Dia golden cross di atas 0. Terus kemudian nilai MACD yang sekarang juga lebih tinggi daripada yang kemarin. Kenaikan harganya juga sama ya, korelatif. Oke, mungkin itu saja review dari saham-saham yang berbasis minyak dan gas teman-teman ya. Oke, mungkin saja, terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya.